Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Gatvan Ramadan dengan NIM 333240052. Saya dari kelompok 27 penelitian operasional 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dua soal yang telah diberikan sebagai tugas mingguan. Di sini saya mau mengerjakan soal pertama terlebih dahulu, yang dimana terdapat soal yang penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya pada dua platform yaitu Ruang Guru dan juga Zinius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruang Guru dan sisanya menggunakan Zenius, yaitu 20%. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruang Guru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% dari mahasiswa itu berpindah ke Zenius. Sementara itu, 70% pengguna Zenius itu tetap setia menggunakannya dan 30%-nya lagi beralih ke Ruang Guru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun, tentukan proporsi penggunaan masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi state beserta interpretasinya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakannya di RStudio. Dimana di sini saya sudah membahas sintaksnya. Di sini pada sintaks bagian awal saya mau mendefinisikan vektor awal, yaitu proporsi pengguna pada tahun 0 atau tahun saat ini. Yaitu tadi seperti soal bahwa awal mahasiswa tuh 80% menggunakan Ruang Guru dan 20% menggunakan Zenius. Di sini dimasukkan sebagai bentuk desimal. Bisa langsung kita running. Nah, kemudian di sini membuat definisi matriks transisi yang dimana diisi sesuai penggunaan dari kedua aplikasi tersebut, yaitu 80% di Ruang Guru dan kemudian 15% berpindah ke Zenius. Yang ini juga kita running, enter. Itu membuat steady state yang dengan prediksi selama 3 tahun ke depan. Ini kita running juga. Kemudian ini bisa langsung kita running dari bawah sampai atas, dari atas sampai bawah. Nah, ini terdapat sebuah hasil yang dimana Ruang Guru itu mengalami penurunan dari penggunaannya yang awalnya 0,80 di tahun pertama, 0,74 di tahun kedua jadi 0,70 dan di tahun ketiga menjadi 0,8. Kalau Zenius ini mengalami kenaikan yang dimana di tahun pertama itu 0,20 atau 20%, yang di tahun satu ini 0,26 dan tahun kedua 0,29 dan tahun ketiga itu 0,31. Kemudian untuk mencari steady state di sini Ruang Guru didapat angka sebesar 0,66 atau 66% dan Zenius itu 0,3333 atau 33%. Kemudian saya akan mengerjakan di POM-QM untuk analisis Markov-nya. Jadi di sini kita bisa langsung ke modul 3 ini. Ini kita langsung pilih Markov Analysis. Kita isi bersama nama kita. Di sini tadi number of states-nya itu 2, yaitu Zenius dan Ruang Guru. Ini kita oke aja. Nah, ini state 1 tuh ruang. Oh. Nah, untuk inisialnya tadi Ruang Guru tuh ada di 80%, berarti kita ubah ke desimal jadi 0,80. Untuk Zenius sendiri tadi 20%, jadi 0,20. Kemudian di Ruang Guru
Tadi pada tahun pertama itu 85% dan Zenius itu 15%. 8 15 5 bentar. Oh iya salah coy. Di sini harus 0,15. Nah di sini itu 30%. 70. Nah, ini number of transitionnya tadi karena minta diprediksi 3 tahun, kita kasih 3 di sini. Hasil itu kita bisa langsung solve aja. Nah, setelah di solve akan mengeluarkan angka yang sama persis dari RStudio tadi, yaitu 667 dan 3340. Berikutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu game teori, yang dimana di sini dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, Fast Track Logistics dan Cargo Flow Indonesia merupakan 2 perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif, yaitu warehouse automation atau WA untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang, Smart Track IoT atau ST untuk memantau pergerakan barang secara real time, serta Integrated Logistics Systems atau ILS yang mengombinasikan otomasi gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal. Setiap perusahaan itu akan memiliki satu strategi secara bersama tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel playoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian, tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan. Lanjut ke studio lagi, di mana di sini game teori. Yang pertama ada install package. Kita bisa langsung install aja. Oke, pas install. Nah, kemudian sini saya mau merun yang matrix payoff. Kita running dari sini sampai dengan ya. Ini akan terbaca matriks yang ada di tabel soal tadi. Kemudian di sini kita akan merun yang strategi pemain A maximin. Kita running. Nah, kemudian akan didapat nilai maksiminnya itu 51. Kemudian kita mau run yang minimax. Nah, di sini juga akan didapat nilai minimaxnya adalah 74. Kemudian kita mencari saddle point, yang dimana jika maximin sama dengan minimax akan ditemukan saddle pointnya dengan nilai yang akan muncul. Nah, kalau tidak, itu tidak ada saddle point. Kita running. Nah, di sini tidak ada saddle point dikarenakan nilai maximin itu tidak sama dengan nilai minimax, yaitu 51 dan 74. Nah, kemudian saya akan mengerjakan lagi di POM-QM. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke POM-QM. Nah, sekarang ini kita udah berada di POM-QM. Ini kita pilih yang di modul 3 ini game teori. Nah, ini kita ganti name dan nah, tadi karena
tabelnya itu ada 3 kali 3. Di sini kita pilih 3 juga. Nah, kita oke. Kemudian ini diisi sesuai dari tadi yang ada di tabel. WA STLS. Juga WA STLS. Nah, nih tabel yang ini kita isi sesuai angka yang ada di tabel, yaitu 76, 4291, 67, 436, dan juga 61851. Nah, ini bisa langsung di running. Coba ini. Langsung solve aja. Nah, di sini bakal ketahuan value of game-nya to row itu 65,87 dan kolom mix-nya itu masing-masing ada di 0, di min 51 dan min 49. Kemudian di row-nya itu ada di, kalau di WA tuh 0, min 37, ST ada di 0 dan ILS 0, min 63. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas penjelasan yang mungkin kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.